Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita doa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, para umat lingkungan Santo Rufino. Berbahagia kita hadir pada pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional di lingkungan Santo Rufino, di rumah orang tua kita, Bapak Edmundus Yutin dan Ibu. Terima kasih Pak untuk kesediaannya. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mari kita buka pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional kita. Bagi yang tidak memiliki mungkin bisa mendengarkan, bagi yang memiliki, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada pertemuan kedua ini ayat yang akan kita renungkan itu hanya 2 ayat. Sangat pendek tetapi maknanya dalam. Pertemuan kedua, Allah memulihkan kemuliaan manusia, Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi Nahum ini adalah masuk dalam 12 ya kitab nabi-nabi kecil. Nah, kitab nabi-nabi kecil itu ya ini adalah kumpulan surat-surat pendek atau kumpulan kitab-kitab pendek. Yang paling terpendek adalah Obadya. Jadi kalau secara sistematis yaitu ya ada kitab Hosea, Yoel ya. Kemudian ada Amos ya, kemudian ada Mika, Yunus, Obadya. Lalu ada Nahum, Habakuk, Yefanya ya. Kemudian ada Hosea ya. Kemudian ada Zakaria, kemudian ada Maleaki, ya kan? Jadi ada 12 ya. Secara tadi belum berurut. Jadi ini akan ditemukan biasanya kalau di kitab suci Katolik itu paling mudah carinya sebelum Injil Matius, nanti ada Maleaki. Nah, itu dia. Kitabnya pendek-pendek, tetapi kalau di kitab yang bersama yang diterbitkan oleh Lai bersama untuk umat Katolik dan umat Protestan, itu dia sebelum Deuterokanonika. Jadi nanti Tobit, kitab Tobit, nah habis itu sebelum kitab Tobit itu ada kitab namanya Maleaki. Nah itu. Jadi 12 kitab nabi kecil ini berbicara tentang bagaimana pertobatan bangsa Israel untuk kembali memulihkan dirinya di hadapan Allah. Maka kalau kita baca kitab-kitab ini lebih banyak ya mengandung semacam kutukan bagi orang yang sudah beralih bukan kepada Tuhan lagi atau bukan kepada Allah lagi atau kepada Yahweh, tetapi sudah beralih kepercayaannya mengikuti iman-iman nabi dari penjajah atau iman-iman penjajah ya, atau dia bangsa-bangsa lain. Makanya 12 kitab nabi-nabi kecil ini merupakan suatu ungkapan
firman dan sabda Tuhan yang diungkapkan oleh 12 nabi kecil ini sebagai bentuk ya perasaan bersalah, dan perasaan bersalah itu harus diungkapkan dengan firman dan sabda yang banyak ya berbicara tentang suatu tanda. Pertemuan ini bertujuan untuk semakin menyadari bahwa Allah akan memulihkan kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan. Beberapa kali kalau kita mengungkapkan yang namanya ketidakadilan itu, adil itu bagi manusia pokoknya dia yang untung itu adil. Kalau kita tak untung itu tak adil. Nah, itu perbedaan keuntungan ya. Jadi kalau kita tuh misalnya ya ada persoalan, kalau kita tidak menang itu tidak adil. Adil itu harus menang. Dan memang keadilan di muka bumi ini hanya ditentukan oleh fakta, tidak pakai perasaan ya. Jadi tidak pakai ini, harus fakta dan bukti. Nanti ditentukan ya. Tetapi tidak boleh juga keadilan di muka bumi itu diterapkan dengan seenaknya penguasa. Misalnya di Korea Utara banjir, lalu ada ribuan orang meninggal, lalu 30 pejabat di Korea itu dieksekusi mati karena bertanggung jawab atas kematian ribuan orang menurut presidennya. Karena presidennya udah kayak Tuhan. Ya. Tetapi walaupun dia itu sewenang-wenang, karena mungkin dia merasa banyak yang mati, dia harus bertindak kejam kepada pejabat-pejabat ini kan. Nah, kalau di Indonesia tidak mungkinlah seperti itu, namanya otoriter, senang-menang ya. Karena memang keadilan di muka bumi ini ya hanya bisa diterapkan jika ada fungsi pembagian kekuasaan, trias politika. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, besok ada pelantikan DPRD Kota Pontianak. Ada 45 orang dilantik. Nah, boleh dicermati adakah ya perwakilan yang berlatar belakang dari Katolik. Ingat, kalau udah jadi anggota dewan tuh dia tidak lagi ya membawa kepentingan harusnya. Dia untuk semua masyarakat, bonum commune. Tidak boleh dibilang jalan partai A, jalan partai B, jalan partai C. Itu hati-hati. Itu namanya kampanye yang membabi buta, menganggap kalau dia ini saya. Ya memang tugas Dewan 3. Pertama adalah budgeter. Jadi jangan kita suka ditipu-tipu kan. Dewan tuh ya tidak melaksanakan proyek. Kalau dia melaksanakan proyek, berarti dia sudah melanggar kode etik. Dia membuat anggaran untuk proyek, budgeter. Ya, salah satunya membuat anggaran untuk proyek. Kedua adalah fungsi legislasi, membuat undang-undang, perda. Perda kalau di DPRD itu. Ya. Atau undang-undang yang harus turunannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang ya yang dibuat oleh DPR bersama presiden ya. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan. Kalau jalan dibuat kontraktor rusak, dipanggil. Sebenarnya kalau fungsi dewan itu 3 itu, wah, dewan itu akan berwibawa. Dia akan ke gang-gang perhatikan. Ngapa ini macet, ngapa ini banjir, ngapa ini jalan di Jeruju ini tidak selesai-selesai. Ya, udah berapa tahun ada jalan yang lebar, ada jalan yang ini kan bisa buat kecelakaan kan. Karena ada yang lebar tiba-tiba lalu mengecil. Nah, marka jalan ini dibuat ya 2 jalur. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk membuat yang namanya keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah sampai pada pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional BKSDN tahun 2024. Pada pertemuan ini kita masih akan mendalami Kitab Nahum yang dalam Perjanjian Lama merupakan jilid ke-7 Kitab 12 Nabi Kecil. Jadi ke-7.
Nahum, Habakuk, ya, Jepanya, ya, Hosea, ya urutannya ya. Kemudian kalau tidak salah ya, lalu nanti ada Zakaria, Maleakhi. Nah, ya, seperti itulah tata urutannya. Atau Hosea duluan kali ya. Kalau yang pertama itu kan, ya, karena memang barangnya harus dihafal ya, harus dihafal. Kadang kita nih menghafal ya di bulan kitab suci ini, ya. Jadi biasanya ya, kalau tidak salah Hosea, Yoel, Amos, ya, Mika, Obadya, Yunus ya, seperti itu. Ya. Nahum, Habakuk, ya, Jepanya, satu lagi, ya. Nah, jadi nanti dilihat saja kitab sucinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan lagu pembukaan. Nomor 15 ya. Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Gembira di hati, puncak dituju, Tuhan serta kita. Semangat penuh segala waktu, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan kedua ini kita akan membaca, mendalami, dan merenungkan awal bab 2 kitab Nahum, bab 2 ayat 1 sampai 2. Memang hanya 2 ayat tetapi maknanya dalam. Kalau metode Lesio Depina itu boleh diterapkan kepada Bapak Ibu ya. Jam 9 kita membaca 1 ayat, setelah itu kita mendengarkan suara Tuhan untuk ya kita renungkan. Jadi dalam kebisingan di dunia ini kita mendengarkan suara Tuhan. Melalui nubuatnya Nabi Nahum mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah kelak akan memulihkan kehidupan Yehuda yang telah diporak-porandakan oleh kerajaan Asyur yang lalu. Jadi kerajaan Asyur ini adalah ibu kotanya Niniwe. Nanti kita tahu kalau sebelumnya Yunus itu sudah mempertobatkan bangsa Niniwe. Bukan hanya rajanya tapi juga binatang-binatangnya ikut bertobat dengan menggunakan kain kabung. Kalau 40 hari kalian tidak bertobat, kalian akan dijungkir balikan Allah. Mengapa mereka lalu menjadi takut? Karena dia tahu Sodom dan Gomora. Cerita Sodom dan Gomora ini tersebar sampai di sekitar cukup jauh ya. Bahkan Yunus ini ingin melarikan diri dari bangsa Niniwe. Karena untuk apa mempertobatkan orang jahat. Nah ini, tetapi pada zaman Nahum ini kerajaan Asyur ini kembali menjadi jahat. Artinya jahat itu menjajah
bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda. Kita diajak untuk menyadari dan meyakini bahwa pada akhirnya keadilan Allah yang akan menang dalam segala situasi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita menonton suatu televisi atau menonton film, lalu iman kita bergeser, goyah. Jadi kita semacam mencampur adukan kepercayaan kita. Contohnya misalnya kayak karma. Karma itu bukan iman Katolik. Itu adalah tradisi. Lalu saya sering dengar, itu karmanya tuh, karena dia berbuat jahat maka dia ditimpa malapetaka. Di Katolik itu tidak ada begitu. Ya. Jadi ketika kita beriman Kristiani itu tidak ada karma lagi. Ketika kita dibaptis, kita sudah disucikan oleh Yesus Kristus. Jadi seperti kalau kita menerima sakramen tobat, kita dihapus dosa kita. Enak ya jadi orang Katolik? Ya enak. Cuman untuk menerima sakramen tobat tuh kita malu. Padahal tidak boleh malu, bukan kita malu. Itulah gangguan setan iblis kepada kita. Buat kita sibuk-sibuk masa Prapaskah, masa Advent, buat kue lah, segala beres-beres rumah lah, ngecat, lalu lupa gitu terima sakramen tobat. Dan beberapa tahun saya selalu melakukan observasi. Yang paling banyak menerima sakramen tobat ini adalah kaum perempuan, ibu-ibu, anak-anak perempuan ya. Sampai dibuat 2 kali untuk umum, 1 kali untuk anak-anak. Dan ini persoalan yang harus kita mulai kita benahi dalam kehidupan rohani kita. Jadi wajib menerima sakramen tobat. Sakramen tobat itu bisa berulang-ulang kali menerimanya. Ada 2 sakramen itu yang berulang-ulang kali. Yang pertama adalah sakramen Ekaristi. Itu berulang-ulang kali. Misalnya hari ini ada 2 kali wujud misa kan. Misa pertama misa harian. Hari ini kan pesta 2 santo. Ya. Santo Cornelius dan Cyprianus kalau tidak salah. Pakainya merah, tadi saya pakai putih, lupa. Ya, saya balik lagi. Ya. Setelah itu ada misa Requiem. Misa Requiem itu sebenarnya misa peringatan atas kematian kita. Banyak orang salah tuh. Ada yang masih najis. Tidak mau Ada dalam artikel yang saya share tuh, mungkin dibaca atau tidak tuh. Ya dimaksud kenajisan menurut iman Katolik. Itu yang keluar dari perbendaharaan hati kita, bukan yang kita pegang, bukan yang kita makan. Nah itu. Tapi terkadang untuk mulai membiasakan diri untuk, kadang kita ini kan akhirnya ya sifat manusia ini. Ya, kepercayaan lama itu menghalu di dalam pikiran kita. Ya. Karena ada yang sampai tidak mau hadir, tidak mau makan, tidak bisa makan, geli dan sebagainya. Kita hargai sih. Tetapi sebagai orang Katolik sebenarnya tidak ada masalah. Mau makan, mau minum itu tidak menajiskan kita. Yang menajiskan kita adalah perbuatan dosa. Sehingga kenajisan itu beda dengan Yahudi. Yahudi kalau nyentuh mayat, makanya atau melihat, mohon maaf, tidak boleh kalau laki-laki itu. Makanya tetap dalam disalib itu, Yesus itu tetap ditutup bagiannya. Walaupun bagaimana? Karena memang itu najis. Ya. Jadi banyak yang menajiskan itu. Kalau tidak salah itu ada aturan Yahudi itu 624 ya. Nanti bisa dicek lah ke YouTube tuh ada yang jelaskan. Kalau misalnya bunuh atau motong binatang, domba misalnya, harus sekali mati. Dia tidak boleh 2 kali potong. 2 kali itu udah bangkai. Bukan makan bangkai. Banyak orang pikir itu makan bangkai itu yang udah mati. Yang udah mati itu sangat najis. Bagi orang itu tidak bisa. Ya nyentuh mayat ya najis, apalagi itu kalau misalnya pada hari Sabat kan, apalagi dia makan bangkai. Mana ada orang Yahudi itu makan pekasam, makan apa, itu udah bangkai. Kata bangkai itu adalah dia harus sekali potong. Jadi kalau motong domba itu harus sekali potong, langsung mati. Kalau masih 2 kali itu udah bangkai, maka diserahkan kepada orang yang beriman lain gitu. Nah itu. Jadi jangan tafsir sendiri makan bangkai.
ya kan? Nah, jadi bagi mereka tuh banyak. Makan kepiting ndak boleh, udang ndak boleh, cumi-cumi ndak bisa, elang ndak bisa, ya kan? Pelanduk ndak boleh, ya kan? Banyak tuh. Kuda tak boleh, babi apalagi kan? Nah, lawanlah kalau mau lawan orang Yahudi kan. Jadi kalau dia ke pasar itu dia harus belum boleh nyentuh makanan, dia harus mandi dulu, ya kan? Lalu berbagai macam. Dia harus cuci tangan ya sebelum makan. Tradisinya baik. Tapi kata Yesus, percuma kamu memuliakan Tuhan dengan bibir tapi ya kan hatimu tidak. Nah, itu. Makanya Nahum juga ingin mengembalikan ya kan keluhuran bangsa Yahudi ini, Yehuda ini. Tetapi bagi orang yang beriman Katolik, beriman Kristiani, ya tidak ada kenajisan dalam memakan sesuatu. Yang najis itu kalau mencuri babi, mencuri ayam, mencuri, pokok kata mencuri lah ya. Ya perbuatannya itu, atau misalnya ini dan sebagainya itu. Nah, makanya harus diakui dengan terima sakramen tobat. Jadi bagi orang Katolik itu ya dosa itu najis dan akibatnya dia bisa dimurnikan, dipulihkan kalau menerima sakramen tobat. Nah, itu. Makanya seseorang misalnya, ini saya jelaskan dulu untuk katekese. Kalau dia kawin adat, dia kan itu tidak boleh menyambut komuni kan? Kawin adat. Mengapa? Karena dia belum menerima sakramen perkawinan. Karena sakramen perkawinan itu tanda cinta kasih Allah yang dicurahkan kepada umat manusia untuk dipanggil menjadi suami dan istri, bapak ibu Katolik. Ketika dia kawin adat, itu tradisi, berarti dia hidup dalam perjinahan. Kan? Apalagi kawin tak beradat, kan gitu. Atau kawin bayar. Macam-macam kawin. Ya, ada aja kawin kontra, kan nego-nego aja di pinggir jalan berapa, ya kan? 1 juta full time. Wah, kalau di Facebook short time, long time. Bersih enggak nih? Bersih apa yang bersih? Ya kan? Jadi sekarang tuh ya. Nah, itulah bentuk-bentuk kenajisan yang harus ya, itu makanya kata Santo Paulus. Ya, jangan jadi pemburit, pencabuli, pembunuh, ya kan? Macam-macam lah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini.